Jadi ibu rumah tangga ternyata capek juga ya. Please Fani, semangat yuk, semangat. Jangan ngeluh. Ya, kenalin, nama gue Fani. Umur gue sekarang 21 tahun. Dan gue udah jadi single parent buat anak gue, Shiva. Pasti kalian bertanya-tanya kan, loh kok bisa sih umur masih muda, 21 tahun udah jadi single parent? Nah, biar kalian gak penasaran, gue akan cerita ke kalian. Jadi, waktu itu gue masih kelas 2 SMA di salah satu SMA swasta di Jakarta. Cie, kepo ya, kepo. Bisa dibilang gue tuh salah satu cewek yang dikenal di SMA. Ya teman seangkatan, ya adik kelas, ya kakak kelas. Semuanya kenal gue karena gue anak gaul and cool gitu. Tapi ada mitos yang bilang biasanya kalau cewek cakep sih pasti pada on gitu. Tapi gini-gini gue pinter loh. Ya seenggaknya gue ranking 5 besar lah. Gue rasa saat itu adalah saat momen terbaik dalam hidup gue, dimana gue punya banyak temen, pulang sekolah terus jalan-jalan gak jelas. Duh, rasanya seru dah kalau diinget. Sebenarnya banyak cowok yang berusaha ngedeketin gue, dari adik kelas yang masih ingusan sampai kakak kelas yang so iye kayak junior. Ya, cuma gue orangnya agak picky gitu. Kalau salah pilih bisa nyesel dah gue. Dan akhirnya gue serahkan hati gue ke Kak Erik. Dia anak kelas 3 yang bikin gue jatuh hati. Dia tuh cool banget. Terus dia jago main basket. Dan hal yang gue suka dari dia tuh gak banyak cincong gitu loh. Selama gue pacaran sama Kak Erik, banyak banget cewek-cewek yang julitin gue. Semuanya gak setuju kita pacaran. Gue juga gak paham kenapa bisa kayak gini. Bahkan temen deket gue si Nanda bilang gini ke gue, Van, mending gak usah pacaran sama Kak Erik. Dia kan Stop atur hidup gue. Stop ceramahin gue. Stop ikut campur urusan gue sama cowok gue. Karena gue kesel, gue curhatin semua unek-unek gue ke Kak Erik. Gue ceritain ke dia kalau hubungan kita banyak yang gak suka. Dia cuma dengerin gue ngeluh sambil ketawa-tawa. Gak terasa kita udah 3 bulan pacaran. Ya namanya masih anak SMA, dikit-dikit kalau pacaran ya ada cemburu-cemburunya gitu dah. Nah, gak tahu kenapa gue baru sadar kalau Kak Erik itu deket sama anak kelas 1. Pas gue tanyain kenapa bisa care banget sama tuh anak, Kak Erik pasti marahin gue. Kamu tuh gak usah jealous, dia tuh cuma aku anggap sebagai temen doang, paham gak? Asli, gue shock pas dia marah-marah ke gue. Padahal gue cuma denger penjelasannya. Setelah itu, kita sempat lost contact selama seminggu. Gue rasa emang bener deh kata anak-anak, kalau Kak Erik itu bukan cowok yang baik buat gue. Hari itu, guru lagi ngadain rapat, jadi anak-anak bisa pulang lebih cepet. Pas gue baru aja keluar dari kelas, ternyata Kak Erik udah nunggu di depan pintu. Fani! Dia teriak manggil gue, tapi gue tetap cuek dan jalan gitu aja ninggalin dia. Fani, tunggu. Aku bisa jelasin semuanya. Dia lari ngejar gue, tangan gue dipegang dengan erat. Di situ gue ngerasa kasihan sama dia sih, dan gue kasih dia kesempatan buat jelasin semuanya. Gak tahu kenapa, mendadak hati gue luluh lagi sama dia. Dan gue dengan mudahnya memaafkan kesalahan dia. Gue orangnya gak tegaan gitu sih. Apalagi minggu depan Kak Erik mau UN. Setelah kita baikan, hubungan kita berjalan seperti biasanya. Malah gue makin sayang sama dia. Gue sering diajak ke rumahnya pas lagi sepi. Dan ini berlangsung lama. Ya, kalian tau lah kalau dua lawan jenis berduaan pasti yang di tengahnya itu setan. Dan setelah berjalan 1 tahun, gue naik ke kelas 3 dan dia udah lulus SMA. Kak Erik memutuskan kuliah di luar kota. Sampai suatu ketika ada yang aneh sama diri gue. Gue udah 2 bulan lebih gak dapet juga. Sumpah ini mimpi buruk. Gue tahu kalau sebagai remaja belasan tahun siklus menstruasi itu sering gak stabil. Tapi kalau diinget-inget kebiasaan gue sama Kak Erik,
Segala cara gue udah coba untuk memperlancar datang bulan. Gue udah makan nanas muda, semangka, jeruk nipis. Bakso bakar gue juga makan, tapi gak dapet juga. Jir, jangan-jangan gue hamil ya? Pikiran ini mulai menghantui diri gue. Pagi, siang, malam, hidup gue gak tenang. Sampai akhirnya pas lagi upacara bendera hari Senin, badan gue berasa lemes banget. Badan gue mendadak terhuyung ke depan dan semuanya gelap. Gue terbangun karena aroma minyak kayu putih yang menyengat. Dan ternyata gue udah di UKS. Di situ ada teman gue juga, si Nanda. Kebetulan dia juga anggota PMR di sekolah gue. Gue kira ketika gue di UKS dan ditemani segelas teh hangat bisa jadi solusi buat badan gue yang lagi gak enak ini. Tahu-taunya gue mau muntah. Nanda refleks ngasih gue plastik hitam buat muntah. Singkat cerita, gue diizinin buat pulang ke rumah dan Nanda yang nganterin. Sebelum sampai rumah, gue minta Nanda buat nganterin gue ke apotik. Semoga dia gak curiga. Pas di apotik, gue deg-degan. Gue celingak-celinguk di sekitar gue. Pada orang ya yang ngeliat. Gue malu kalau ada orang lain yang tahu gue di tespek. Akhirnya pas keadaan mulai sepi, gue beraniin diri buat nanya ke mbak-mbaknya yang jaga. Mbak, mbak, jujur gue grogi. Mbaknya balik nanya, iya dek, ada yang bisa saya bantu? Gue bilang, mbak, ada tespek nggak? Seketika hening sesaat. Mbaknya ngeliat gue dengan seksama. Terus dia bilang, oh, ada kok ada. Dan dia ngambilin tespek itu. Karena gue takut dan gak mau ditanya ini itu, jadi gue langsung bayar dan nyelonong keluar. Waduh, gila. Di parkiran, Nanda nungguin gue sambil masang muka penasaran. Dia tanya, lu beli apaan, Van? Masuk angin kan lu? Gue berbohong lah. Iya nih, gue beli obat buat jaga-jaga aja di rumah. Hehe. Sampai di rumah, gue buru-buru kamar mandi dan ngunci pintu. Rasa parno gue makin menjadi-jadi. Dan ketika gue coba tuh tes pack, hasilnya holy shit, strip 2. Ambiar, gue nangis jadi-jadinya di dalam kamar mandi.